Selamat datang di podcast The Doyan bersama gue Aldo. Gue Rian pastinya. Nah, terima kasih yang sudah masih menonton ini. Yes. Masih menonton. Iyalah pasti ditonton kita. Terus kita juga berdoa juga nih buat Indonesia kita. Betul. Yang lagi semerawut banget nih. Lagi kalang kadut. Yang kalang kadut Gak banget. jelas juga. Iya, kabarnya lagi, gimana? Semoga juga pandemi ini cepat berlalu. Betul. Karena semua kalangan rakyat kena imbasnya sih kayaknya. Betul. Sampai ke kita? Kita juga kena. Iya. Semua orang lah kena, pokoknya semua dari makro, mikro kena semua. Iya. Jadi kita berdoa aja yang terbaik buat negara kita. Jadi kita bakal ngebahas apa nih, Dok? Kita akan membahas ini karena kan pekerjaan, dunia pekerjaan, jilat penjilat. Ya, dan itu hal yang wajar dijilat-jilatin. Iya. Mau jilat Maksudnya gaya di apa? pekerjaan ya, Iya. sikut-sikutan, bersaing. Cuman ini kan namanya hitungannya bersaing sehat nggak sih kalau jilat-jilat? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Tapi kan dia nggak sikut yang menjatuhkan lu gitu. Kalau yang udah nyikut jatuhin mah 12 menit dulu Oh mending. iya. Pang 12 menit dari sekarang. Kalau udah yang sikut-sikutan mah udah yang Jatuhnya negatif. iya. Tapi Menurut gua penjilat sih. enggak ya? Kalau penjilat tanpa ngejatuhin orang berarti kan dia cuman ingin terlihat baik Atasannya. di mata atasannya untuk dia bisa naik jabatan atau Iya. naik gaji atau ada bonus segala macam. Itu fine menurut gua. Fine banget karena ya Dia tahu oh gimana bikin bos seneng. Iya, Ya. dan bos kan juga pasti nggak semuanya tahu bawaannya siapa. Iya. Nah, dengan cara jilat itu biar bos tuh notice, oh ternyata gue punya anak buah kayak gini, Keren. si anak ini, Iya. gitu ya. Itu wajar menurut gue di pekerjaan manapun ya. Betul. Mau lu siapa kayak lu Gue apa sendiri kayak. pun juga menjilat. Hitungannya waktu gue kerja dulu gue dulu sempat jaga toko Aksara namanya. Oh ya, Hitungannya mah gue mah ngejilat. Soalnya gue punya bos, sebetulnya namanya ya. sebutin aja. Iya, namanya Victor, bos Yeah. gua kan di Aksara. Terus udah tuh jadi itu Aksara Pacific Press, Yes. toko buku. Di situ bukan toko buku sih, Palu Gada apa lu Yeah. itu ada gitu. Nah, dari situ gue nggak yang jilat bos udah makan apa enggak. Karena gue ngeliatnya orangnya strict nih. Maksudnya sama waktu strict, tak. Gue datang nggak pernah telat. Oh ya. Misal gue udah shift pagi jam 7 nyampe jam 7 udah tap in. Oh ya. Tapi kalau pulang ya nggak tahu sih, gue pulang kayak misalnya udah jam 6 misalnya jam 6 nih pulangnya gue tap, tapi gue masih agak rapi-rapi ya, ada 15 menit baru pulang kayak gitu sih. Intinya sih gitu, maksudnya kan ya gue jago baca buku juga. Enggak. Iya, gue udah mulai baca buku tuh gara-gara jaga itu toko. Oh, iya? Gue bingung mau ngapain ya. Terus Banyak buku nih. iya ya, gue inget banget buku yang gue baca tuh Dylan. Ya udah baca deh, maksudnya gue udah saking gak ada kerjaannya. Biasa gue tuh liat buku-buku anak kecil yang bukunya diangkat buah gitu. Oh ya, 3D gitu. Iya, Ya. jadi gue kalau misalnya ditanya jualan gitu, gue lebih bisa jualan kok buku anak kecil. Oh ya. Kan doyan anak kecil juga. Pedofil dong maksudnya apa? Suka anak kecil yang datang nih, terus dia kayak mainin bukunya wah gitu. Oh, Nah iya, itu gue iya. bisa jualan ke emaknya. Lebih into soalnya. Iya, so gue, kan buku anak kecil nggak tulisannya nggak banyak kan, Iya, iya. gambar doang, kayak gitu sih. Nah kalau gue tuh tipe orang yang nggak terlalu ngejilat sih. Iya. Gue sih ya, gue misalnya lu rekan kerja gue, Ah. terus lu ngejilat bos lu, terus lu nyikut gue nih, ya gue rela-rela aja, sikut aja gue. Tapi pasti lu ada kayak momen dimana lu bisa ngebalikin. Bisa ngebalikin. Nah, itu. Gue pasti ada momen itu karena ya gue tahu apa yang gue lakuin, gue tahu kinerja gue gimana. Pun bosnya nggak notice ataupun gimana, ya udah. Mungkin emang misalnya gue dijatuhin sama yang penjilat ini nih, terus gue dikeluarin sama bos gue. Ya berarti emang itu perusahaan nggak terbaik buat gue, bukan yang bagus buat gue. Tuhan tahu mana jalan yang bagus buat gue. Jadi kayak ya udah gue serah diri aja. Yang penting gue kerjaan gue bener, gue datang pas, pulang ya udah. Misalnya emang ada apa sih namanya kalau pulang larut tuh? Lembur ya, gue kerjain, nggak yang minta imbalan apa-apa, nggak pernah gue. Jadi kayak udah misalnya emang ada yang jilat bos gue terus gue dijatuhin, ya udah, gue pasrah aja. Tapi gue nggak sampai sikut teman gue gitu, nggak sih. Oh, iya. Yang penting ya udah, maksudnya itu yang bisa gue kendalikan loh. Yeah. Emang ada yang teman kerja gue emang udah pinter bahasa Inggris, tapi ngerti buku juga, dia suka baca novel. Tapi bos gue nggak suka gara-gara ya dia ngerasa dia pinter nih, jadi dikasih tahu jadi nggak jadi bab. Nah, kalau gue kan ya, gue bisa apa? Gue cuma bisa ngehargain waktu, masa manage waktu doang, ya udah, gue maksimalin di situ doang, udah. Alhamdulillah, gue kerja setahun, 6 bulan.
Pokoknya gue total kerja 1,5 tahun. Setelah lewat 6 bulan gue naik jabatan. Oh iya? Iya. Jadi gue yang kayak datang absenin. Keren. Lu pada absen udah. Gue yang hitung gaji. Keren. Itu kayak thanks God. Tapi itu pengalaman seru sih. Iya. Nah itu gue maksudnya, gue tuh nggak pernah gue sempat kantoran juga kan sama 3 bulan itu. Nah gue tuh tahu tuh sikut-sikutannya orang tuh kayak gimana tuh, gue tahu tuh. Nah gue nggak pernah ngerasain kantoran soalnya. Jadi sikutnya gimana? Iya bener sikut. Jadi misalnya harus ke, gue nggak tahu sih jabatannya apa. Kayak di film-film gitu nggak sih, kayak misalnya, nih lu laporan, ntar selesain kumpulin ya. Padahal itu laporannya udah lama. Oh enggak. Gue enggak. Itu film gue lebay. Iya. Mungkin di film itu ada, mungkin yang terjadi beneran ada, gue nggak tahu. Ini kalau di gue tuh nggak sampai kayak gitu. Jadi kayak misalnya kan gue beda divisi kan, gue divisi sosial media segala macam lah, apalah. Jadi gue harus ke anjing keren. Stuck. Nggak dapet tapi masih nggak, jadi nggak seru. Jadi misalnya harus ke ruangan apa, emang harus nunggu kan, jadi giliran gitu kan. Terus udah duduk bareng nih, ngobrol biasa ya kan, gue juga baru orang baru kan, ngobrol biasa. Oh iya gini. Terus dia nanya, dia emang pegawai lama, terus itu gue pegawai baru sebulan kayaknya. Sumpah dia masuk seret, terus kayak nggak tahu apa dia ngomong apa, nggak tahu. Pas giliran gue masuk, gue tuh kayak, kok kamu gitu sih An, gini. Dia apaan sih? Di otak gue gitu, dia apaan sih? Jadi kenapa jadi gue yang diomelin gitu kan? Terus di otak gue langsung kayak, pas ini orang sebelum gue nih ngomongin gue, dia kayak dia nggak suka. Soalnya gue tuh hitungannya orang luar, bukan orang yang dikontrak sama perusahaan itu. Jadi ada orang yang kerja di situ, terus dia ngontrak gue sebagai freelancer. Terus kan gue tau lah SOP kantor kan yang biasa harus pakai celana bahan, bla 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 rapi. Nah waktu itu gue masih gondrong, terus gue yang pakai celana robek, cuman yang sasiko gitu, jadi kelihatan berandal, terus pakai Converse yang sasiko juga coret-coretan. Iya gitu kan. Ya maksudnya, ya udah emang gue juga nggak disalahin sama yang ngontrak gue. Kenapa jadi dia yang repot gitu? Jadi kayak, ini apaan sih? Gitu loh. Terus ya udah, gue yang namanya gue kerja, gue datang kan cuma buat kerja doang, gue nggak ngurusin lu mau ngapain kayak, lu mau tiba-tiba kayang depan bos, lu mau tiba-tiba berenang kayak, gue bodo amat. Jadi kayak ya udah, setelah dia ngomong itu, oh ya pak maaf ya pak, ya gue cuma bisa minta maaf karena gue nggak tahu yang terjadi di situ gitu loh. Jadi kayak, oh ya pak maaf ya, besok saya nggak gitu lagi. Ya udah, kerjaan gue benar selesai, ya udah biasa aja sampai bulan-bulan berikutnya. Jadi kayak mungkin semenjak itu kayak orang males kayak ngeladenin gue, maksudnya mau ngejatuhin gue, males. Soalnya kayak, ya lu hidup lempeng ya? Iya, hidup gue lempeng ya, maksudnya yang penting kan kerjaan gue kan, kerjaan gue aman, selesai tepat waktu atau sebelum waktunya udah selesai gitu kan. Maksudnya ya udah, kinerja gue bagus, lu mau ngomentarin masalah fashion gue bodo amat, masalah bosnya gue yang nge-hire gue juga nggak masalah gitu. Terus lu ngapain musik gue, apaan sih gitu loh, sirik. Iya bisa jadi kan, maksudnya kan gue soalnya waktu itu adalah gue, dia pengen kali ke kantor gondrong pakai celana sobek. mungkin lagi karena gue waktu itu kerja itu gue belum lulus kuliah gue masih semester akhir. Bubaran. Semoga misalnya itu pasien atau apa, semoga diangkat penyakitnya. Tapi kan ada yang bisa tahu tuh suara sirene-sirenenya. Gue nggak apa lagi. Iya gue nggak tahu ini lagi dadakan atau lagi nganter atau jemput, gue nggak tahu. Cuman ya semoga penyakitnya diangkat. Amin. Terus? Nah kayak gitu, jadi mungkin dia siriknya adalah gue udah bisa berada di posisi itu, maksudnya mungkin setara kali sama mereka, sama yang ngomongin gue nih, ya. Tapi gue belum lulus, gue bisa sekena-kenanya gondrong. Karena waktu itu gue kerja tuh nggak ada jam kantor ya sesuka gue. Karena gue bisa datang jam 9 pagi, ntar pulang jam 3 sore, atau gue bisa datang jam 7 pagi, gue pulang jam 12 sore, jam 12 siang tuh bisa. Nggak yang harus tap in kayak lu. Nah gue tuh nggak, yang penting kerjaan gue selesai. Itu mungkin dia iri kali. Iya bisa. Soalnya kan gue pernah ya, misalnya ya kan namanya kantor, datang kan ngelewatin lorong-lorong yang meja-meja yang film-film gitu sih, yang kaca-kaca gitu. Ya gue udah tau mah bodo amat, gue pakai headset masuk, sumpah gue segitunya. Karena kan gue juga takut sama orang ya, takut males diliatin sama orang. Jadi gue datang naik lift, ya udah gue bawa tas, ya, seperti biasa gue pakai headset datang masuk, ngelewatin lorong-lorong itu, masuk ke ruangan gue, emang ada ruangan sendiri gitu kan, masuk, senyum, udah gue lepas headset segala macam-macam, duduk dulu, ya kan naik motor kan jauh, jadi udah kayak gue minum-minum bentar, terus ada smoking room, gue ke smoking room dulu, nggak langsung kerja, kayak nyebat dulu, main HP dulu, kayak gitu-gitu sih, kayak mungkin orang liatnya, ini orang santai banget sih. Oh iya sih. Tapi gue tuh dapet ruangan sendiri. Oh itu juga mungkin yang bikin iya, mungkin itu. Jadi ya kan, ya
di film-film lihat tahu kan kantor yang iya tahu gua. Table-nya banyak. Tapi kalau misalnya nggak tahu sih kalau gue liat di film-film misalnya lu udah punya ruangan sendiri itu kayak beda gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, mungkin itu dia yang nggak suka sama gue. Karena gue tuh dapat ruangan sendiri yang isinya cuma 3 orang. Di itu ada bos gue sama rekan gue juga satu tuh. Cuma bertiga. Nah mungkin tuh orang sirik kali. Jadi bisa. Nah ruangan yang orang-orang sering ketemu ini itu satu lantai sama gue. Jadi ruangan gue nih ruangan gue ini tuh lift. Yeah. Jadi kalau orang mau ke ruangan dia nih si bos ini pasti ngelautin ruangan gue. Jadi nggak tahu tuh. Mungkin. Jadi ya kayak gitu. Jadi gue ya kalau gue jadi teman kantor rumah, gue nongkrong di lu nya jadinya. Gimana cara lu deketin gue kan? Iya, bukan bosnya. Maksudnya iya, ya jadi enak aja kayak misalnya ya mungkin nggak tahu sih kalau gue ngeliatnya ngejilat atau enggak, tapi ya udah jadi kayak gitu loh. Misalnya kayak dulu di tempat gue kerja, dia bosku ini yang Victor punya bawahannya tuh kayak udah begini banget nih. Jusdi. Ya gue temenan sama Jusdinya. Kayak nggak deket sih maksudnya. Ya emang gue pure mau temenan bukan ada niat gitu maksudnya. Gue tahu oh ini orang yang dilirik sama bos gue. Tapi emang pas gue liat kerjanya emang itu orang gokil sih. Beneran yang sama hampir sama kayak gue bilang. Datang nggak pernah telat apa. Tapi kalau dia pinter dia tahu buku-bukunya itu. Oh iya. Jadi intu banget ya. Iya, terus gue kayak wah gue nggak, kalau buku nggak bisa tapi gue masih bisa contoh dia nggak telatnya gimana. Oh iya. Pokoknya gue liat ambil positif aja. Iya betul. Nah terus udah dianya selesai, maksudnya dia nggak mau lanjut lagi kontraknya. Bos gue kan inget maksudnya ada ngehnya gitu, ini mungkin 11-12 sama teman gue udah keluar diangkat. Nah kayak gitu-gitu. Nah lu tuh nggak tahu nih ya, karena cerdik. Cerdik. Gue tuh di kantor tuh cuma 3 bulan 4 bulan setahu gue, seingat gue. Jadi lu kalau belum kenal sama sesuatu orang, jangan langsung ngejudge. Itu salah banget. Emang iya? Iya kan? Banyak di Instagram, di TikTok yang iklan-iklan Thailand gitu kan yang salah yang kayak banyak tuh yang gitu. Iklan-iklan Thailand yang ngejudge. Iya ngejudge gitu tuh akhirnya malah jatuh sendiri. Nah, ceming sendiri. Itu tuh fakta men menurut gua. Lu pernah ngerasain? Nggak pernah ngerasain. Bukan gua yang ngerasain, cuman gua digituin. Iya. Maksudnya siapa tahu kalau lu deket sama gua, mungkin siapa tahu gua bisa merekomendasikan lu. Iya, betul. Kalau gua keluar gitu kan. Aturan kan kayak gitu. Jadi jangan yang gua enggak suka sama lu nih. Ya udah gua jatuhin lu gimana caranya, malah lu yang jatuh ntar. Iya, betul. Kayak gitu loh. Jadi ya. Tapi kalau gua bener misalnya gue kerja nih, ada anak baru, gue judge apaan sih, tapi udah lawakan gue doang sama tonton gue, tapi kasih itu gue temenin aja. Tapi tetap abis itu pas dia temenin baru gue bilang, misal kayak dia pendiam nih, terus ngejudge dulu nih, terus baru diajak ngobrol, tapi tetap yang judge awalnya gitu kayak, lu kenapa sih pendiam, apa lu ini, bapak lu ketangkep apa gitu kan, ya tempat kerja jokes gitu, biasa. Terus dia ketawa, jadi ngobrol, udah. Soalnya banyak nih, ini yang gue lihat dari kacamata gue sendiri. Sekarang di dunia kerja sekarang nih, ini aneh-aneh isinya Dok. Apa tuh? Menurut gue ya, ada temen gue yang kerja misalnya di Tokped, di Shopee atau di mana, kaget gue. Sekarang kaget. Tadi nggak ada yang kaget. Ini contoh kecil aja ya. Contoh kecil lu jangan ngeremehin orang. Misalnya ada anak baru satu datang nih ke kantor lu jangan boleh ngejudge sama sekali karena nggak harus kantor lah, pokoknya tempat kerja lu di mana, fotografer, videografer, apa segala macam. Lu jangan pernah ngejudge karena lu nggak tahu background keluarga ini siapa. Coba bayangin kalau background ini ternyata dia masih satu turunan sama keluarga Sampurna. Waduh. Keluarganya Pertamina. Keluarga dekat lagi ya? Keluarga dekat lagi. Yang dia tuh kerja emang pengen kerja aja. Ada tuh kayak gitu tuh. Bukan emang karena butuh duit ya, karena dia butuh pengalamannya untuk archive apa kan nggak tahu kan. Itu lo kalau misalnya lo ngejatuhin dia, lo bisa dijatuhin balik men. Sampai keluarga lu sama keluarga lo bisa dijatuhin men. Ya Allah, makanya jangan pernah ngejudge orang di awal jangan pernah. Kalau mau tahu tuh ya lo ngobrol dulu, kenalan dulu. Yang kayak temen lu tuh anak DPR. Iya. Gue pas ngeliat, temannya Rian. Ini lawakan gue doang ya. Maksudnya kan Rian kan kuliah ke Jogja, terus kalau misalnya pulang nih kan kayak rantau gitu kan. Nah itu kan gue udah kenal banget sama Rian, gue bilang orang kampung gitu. Terus muter-muter Jakarta, misalnya Rian kayak lah ini jalannya udah ditutup, kampung nggak pernah ke kota, kayak gitu doang. Maksudnya kayak emang jokes sih, tapi nggak semua orang langsung bawa tas gitu bilang kamu ini karena kerian aja. Jokes aja, cuman kayak ya itu pas gue tahu temannya Rian, temannya Rian di Jogja gitu kan. Emang gue bilang sama kayak lu ya kelakuannya gitu. Pas Rian ngomong ceming gue kayak demi apa Rian, maksudnya dia beneran kayak
ngasih unjuk itu loh yang iya, siapa orang tuanya. Iya gitu. Maka tapi udah emang itu buat jokes gue kerian doang, nggak gue tembak ke orangnya. Iya. Ngapain sih lu main sama gue? Enggak, kampung. Iya, enggak gitu. Goblok gitu. Iya, itu tolol aja. Iya. Soalnya ini fakta beneran nih. Nah, teman gue Ucat namanya. Nah, dia anak DPR nih. Ya. Dia tuh emang kerja. Iya, emang kerjanya kayak lu yang demen kayak gitu iya, kan. demen lapangan, main kamera, edit segala macam kerja. Terus dia pernah dicengin sama temen gue. Apa? Lu kerja gitu amat sih, gini. Ya lah, gue mah gak usah kerja juga bisa, gue hidup. Bapak gue DPR. Iya. Oh, dia kesel tuh pasti. Dia udah gitu kesel itu. tuh. Iya, bener. Dia ngomong kayak gitu. Temen gue ceming. Hah? Mau gimana? Jadi biasa udah kesel. Iya, dia udah punya atas nama mobil sendiri. Iya. Rumah di mana-mana. Punya apa? Iya. Cuman dia tetap merendah. Tetap down to earth banget. Lu kalau lihat temen gue Kaget loh. Kaget. Gua aja kaget. Dia aja kaget. Itu temen lu ya? Itu temen lu. Itu anak DPR. Beneran. Segitu. Aku takut. Gitu. Yang karena ini udah mau maghrib nih, udah ada intro kan. Nah, kita tutup saja. Jadi cuman ya itu. Jangan pernah ngejudge orang. Iya. Terus kalau misalnya lu mau ngejilat, ya udah lu ngejilatnya nggak usah yang harus menjatuhkan orang lain. Nggak usah lebay-lebay banget. Iya. Maksudnya emang bagi gue tuh ngejilat ya cuma buat lu tahu nih bos lu suka orang yang kayak gimana ya lu lakuin. Ya, jadi itu normal aja. Iya, bukan yang kayak bos udah makan gitu. Bos udah makan. Nggak usah sabar bos gitu. Iya, udah makan bos iya, gitu. iya. Ini tangannya habis makan Iya, mie. kotor. Iya, gitu. Udah makan bos Iya, gitu. Maksudnya kayak gitu. Iya. Ya, itu itu pelajaran sih. encer buat otak gue. Masih bisa dibaikin ya. Iya. Ya, sekian untuk episode ini ya. Yes. Episode ini bisa kalian dengar di Spotify, Apple Podcast, di Breaker, dan bisa ditonton juga visual lah di YouTube, dan di TikTok. ya si Asia. Gua Aldo. Gue Rian. Sekian. Terima kasih.